Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa lagi sahabat semuanya dengan kita di sini di channel ini. Kali ini agak berbeda dengan bahasan yang lain ya. Dalam rangka menghadapi Idul Adha yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Nah, ini kita kasih tips buat panitia kurban yang bagiannya yaitu pendataan penerimaan kurban. Nah, kali ini kita akan berbagi tips untuk pembuatan label yang biasanya dipakai ditempelkan di kresek ya untuk pembagian daging kurban. Nah, kali ini kita akan berbagi tips bagaimana caranya membuat label secara otomatis di Microsoft Office Word dari data yang ada di Excel. Jadi otomatis dari data yang kita sudah buat di Excel nanti langsung otomatis bisa menjadi label di Word. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu sahabat kurban semuanya, yang pertama yang perlu disiapkan tentu data ya. Data penerima kurban yang sudah kita siapkan di file Excel. Nah, ini usahakan jadikan satu folder dengan label yang kita akan buat di Office Word ya. Kita sudah siapkan seperti contoh di sini. Kita sudah siapkan di satu folder. Ini penerima kurban, datanya sudah ada di Excel ya. Nah, ini datanya sudah ada, sudah kita save juga. Kemudian kita buat satu lagi file yang nanti file Word yang nanti labelnya ada di situ yang kita akan cetak di printer. Baik, kita mulai setelah data sudah ada ya. Dan usahakan sahabat semuanya untuk data penerima kurban ini usahakan seperti ini ya. Ini kopnya bukan kop, apa namanya? Di tabel ini ada nama, alamat, jumlah anggota keluarga, dan jumlah daging kurban. Atau silahkan bikin sendiri sesuai dengan yang diinginkan. Nah, usahakan di atas ini, di atas tabel ini ya, tidak ada lagi tulisan di tabel sebelumnya. Misalnya seperti ini. Ini di atasnya masih ada, di sini ditulis masjid mana, misalnya masjid A. Nah, ini nanti agak kesulitan kalau kita mau bikin otomatis. Lalu bagaimana kalau kita mau bikin kop, misalnya di atasnya ada misalnya logo gitu ya, di sini logo. Nah, usahakan itu tidak mengisi tabel. Misalnya kita mau bikin tulisan, pakai aja insert kemudian text box gitu ya. Kita bikin text boxnya. Text box ini kan tidak masuk ke dalam kolom ini ya. Kita tulis saja masjid, misalnya Darul Hikmah misalnya ya. Kita tulis di dalam text box sehingga ini nanti tidak mengisi ke dalam tabel ini. Atau mau bikin logo di sebelahnya pakai insert gambar ya, insert gambar. Atau kita bisa copy di sini nanti. Yang penting tulisan di atas tabel data kita ini tidak masuk ke tabel yang di atasnya, tidak seperti ini. Ini kan masuk dalam tabel. Nah, baik ya. Ini kita save. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita membuat labelnya. Kita di sini pakai Office 2019. Nah, untuk memulai label ini, tentu yang pertama langkah yang kita tentukan adalah memasukkan ukuran label nanti yang akan kita cetak kertasnya. Nah, kita di sini menggunakan menu mailing, kemudian kita klik label. Kita bikin labelnya, option, kita buat ukuran label yang baru ya. Ini ada di sini.
label, tulis saja kurban. Kita ukur height-nya label, ukur ya 3,2, weight-nya label 6,3 ya. Kemudian number of cross yang ke kanannya ada 3, bawahnya ada 4. Terus ininya ya, kertasnya custom, weightnya 19,5, sesuaikan dengan kertas label yang mau kita pakai. 13,5, top margin 0,1, side margin, jarak tepi label ke tepi kertas 1. Kemudian ini vertical pitch sesuai gambar, labelnya label per lebar tingginya label plus jarak antar label 3,2, 3,3 ya, karena ini 3,2 tingginya plus 0,1, terus horizontalnya lebarnya label plus jarak antar label 6,4. Baik, kita lihat ini hasilnya sudah custom. Kemudian kita oke. Ini ya, ini oke, ini sudah kita sudah punya ini. Kemudian kita oke, kita klik new dokumen. Nah ini ya, setelah itu kita dapat tampilan seperti ini, jumlahnya 3 ke kanan, 4 ke bawah, sesuai dengan label kita. Baik, sekarang kita akan mulai memasukkan data yang kita ambil dari Excel tadi ya. Caranya adalah klik my link, kemudian select recipient, use an existing list. Kita cari tadi filenya, ini ya, penerima kurban, open. Ini kita pilih, ini sheet 1, ini dibuang aja karena nggak salah, kita nggak yakin kalau mulainya tadi dari kolom yang paling atas, yang pertama pojok kiri atas, kita buang aja. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita cek di sini insert merge field. Nah, kita sudah dapat ini ya, nama, alamat, jumlah anggota keluarga, jumlah daging ya. Ini kalau kita masukkan nama nanti muncul seperti ini. Kalau kita alamatnya kita muter di bawahnya, tekan enter, kita masukkan lagi alamat, enter lagi, kita masukkan lagi jumlah anggota keluarga, ini enter lagi, jumlah daging kilogram ya. Nah, ini nanti susunnya tergantung yang kita mau. Kita bisa cek di previous result. Nah, ini ya urutannya. Suraten, Simo. Nah, kalau pengen jelas, tentu kita bisa begini. Nama sebelumnya kita tulis, di sebelum nama ini kita tulis nama spasi .2 spasi, alamat demikian juga. Kita tulis alamat .2 spasi. Jadi biar ada ininya, jumlah JML KLRG misalnya. Kemudian jumlah daging juga kita ketik daging D2, karena satuannya kilogram, belakangnya kita tambahi spasi kilogram. Maka hasilnya kan seperti ini. Nah, nama Suratin, alamat Simo, jumlah keluarga 1, daging 2 kg. Seperti itu ya, kita bisa sesuaikan sendiri. Biar urut kita bisa pakai tab. Kita
bisa pakai tab, tapi kalau mau nata ini, kalau mau pakai tab harus pakai kontrol ya. Kalau nggak pakai kontrol nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau kita pakai kontrol tab, nah bisa lurus titik duanya, kontrol tab, nah bisa lurus, hasilnya seperti ini, seperti itu ya. Nah, ini nanti susunannya kita sesuaikan dulu sebelum yang lain kita isi. Ini kita tata dulu posisinya. Misalnya kita bisa nata di layout ya, layout. Ini kiri kita tentu kita bisa blok semua, kirinya ini jarak dari kiri kita bisa tengahkan kalau kurang tengah. Kalau sudah cukup ya cukupkan. Kemudian yang atas before after, before ini bisa kita turunkan. Ini jarak ya, jarak antar after, jarak antar ini apa namanya, antar tulisan, seperti kan lebih rata. Gimana kalau mau ngasih logo? Nah, ngasih logo bisa, misalnya kita mau bikin logo, kita kembalikan. Jadi kita mau ngasih logo, ini kita taruh agak ke yang atas, ini bisa kita agak turunkan ke bawah, misalnya begini ya, misalnya seperti ini. Kita taruh logo di atasnya misalnya. Bagaimana caranya? Kita bisa masukkan logo, insert picture, kita ambil logonya, misalnya mau pakai logo apa ya, logo masjidnya misalnya, siapin aja dulu logonya. Ini nggak ada logo ini. Pakai logo Pemuda Muhammadiyah misalnya ya ini. Untuk memudahkan kita tata ini ke ini ya, in front of text, jadi biar tidak mengganggu susunan tulisan. Kita taruh di atasnya sedemikian rupa sesuai dengan yang diinginkan. Di pinggir misalnya, contoh aja ini ya, kasih tulisan misalnya masjidnya kita masukkan seperti biasa ya, biasa aja, text box, tulis saja masjid apa tadi, Darul Hikmah Indonesia, alamatnya misalnya Desa Sekali, alamatnya Desa Sekali. Kita sesuaikan posisinya seperti tadi biar aman, tidak mengganggu posisi tulisan ya. Kemudian kita letakkan di sini tulisannya, tentu kita bisa kecilkan biar sesuai ya, sesuai dengan tempatnya. Seperti ini ya. Nah, baik, logo sudah, tulisan sudah. Nah, kalau sudah begitu, ini kita bisa kembali ke MyLink. Nah, ini kita bisa terapkan ke semua kolom. Copy aja dulu semua. Kita paste di sini. Setelah kita paste, kita klik preview result biar seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan next record. Cek lagi, ya. Nah, ini yang kedua ini bisa kita, yang kedua ini bisa kita paste ke, copy paste ke selanjutnya ya.
Kita cek lagi, yang penting ada next recordnya. Ini ya, kita lihat sudah berurutan. Maka kemudian tadi yang sudah kita copy bisa kita paste di seluruh yang ada ya. Bisa kita paste di seluruh kolom yang di seluruh label ya. Kita bisa cek di preview, ini sudah berurutan. Karmini, Aji Prayudi, Rizky ya, sudah berurutan. Untuk paste biar lebih baik, lebih mudah. Baik, tadi nyampe sini ya. Kita blok yang ini, yang kedua ya, karena ada next recordnya. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita baik, ini kita paste dulu sini ya. Yang kedua, kita bisa blok semua label, kemudian kita paste, klik ya. Lalu bagaimana jika untuk membuka halaman kedua? Tinggal enter aja yang kedua. Kita bisa enter agar muncul halaman kedua. Kita enter lagi. Sesuai dengan jumlahnya. Masuk halaman kedua, caranya sama. Untuk paste ini bisa disesuaikan sendiri karena ini kok sama belum, nanti di preview result nanti sudah menyesuaikan sesuai data di Excel tadi. Nah, ini sudah cukup, ini sudah enggak ada isinya, ini berarti sudah cukup sebagaimana tadi yang kita lihat di data Excel gitu ya. Dengan cara seperti ini akan jadi otomatis labelnya. Ini bisa kita save ya, save. Kita sudah save di tempat tadi, di folder sesuai dengan keinginan kita tadi ya. Namanya silahkan label. Jadi nggak tahu nih tadi kok jadi berubah nama. Save. Oke. Nah, sekarang ketika kita akan, baik, ini sudah save, bisa di close ya. Baik, bagaimana ketika kita akan melakukan perubahan pada data penerima kurban, misalnya mau dipakai di tahun depan misalnya. Jika ada perubahan, tinggal kita mengganti data yang ada di Excel. Untuk Word-nya nanti langsung menyesuaikan penerima kurban misalnya ya. Misalnya kita ganti, ini ternyata ada tambahan, misalnya Bapak Triple X, alamatnya sama, mungkin jumlahnya anggotanya 4 misalnya. Kita save, kemudian kita buka lagi label yang jadi tadi. Kalau muncul ini klik no ya, no, maka akan muncul. Nah, kita akan lihat di sini hasilnya. Kembali ke mailing, kita klik. Kalau seperti ini pilihannya kok nggak muncul, semua nggak muncul. Nah, tinggal kita panggil lagi ya, select recipientnya, use existing. Kita cari lagi. Tadi datanya di penerima kurban seperti yang awal di ini, centangnya dibuang, kita klik OK. Baik, langsung kita klik preview result, langsung muncul lagi ya. Oke, kita lihat di sini Bapak Triple X sudah masuk. Jadi perubahan yang di ini, yang di Excel ini
akan masuk ke Word setelah kita save. Misalnya Marsini diganti anaknya, misalnya anak Marsini. Kita save, Ctrl S. Kita bisa cek di Word-nya dengan klik preview result. Klik sekali lagi. Nah, maka Marsini sudah ganti dengan anak Marsini. Ya, seperti itu ya. Baik, demikian ya sahabat kurban semuanya. Ini untuk panitia kurban. Fungsinya ini apa? Fungsinya tentu memudahkan kita untuk membuat label ya. Nanti habis ini kita bisa langsung cetak karena ukuran kertasnya sudah kita sesuaikan. Nah, nanti ada satu lagi ketika kita ngeprint. Kita mau ngeprint nih ya, file print. Nah, maka di printer properties ini kita harus menyesuaikan juga kertasnya. Kita pilih dulu printernya. Nah, ini ya. Printer properties nanti harus disesuaikan kertasnya. Document size ini kita pilih user define. Ini kita sesuaikan. Tadi lebarnya 19,5 cm ya. Kita tulis di sini karena ini satuannya mili, berarti 19,5 195 itu lebarnya. Kemudian tingginya 13,5 cm, berarti 135 mm. Terus kita klik OK. Nah, maka sudah pas ya lebarnya ini sudah pas. Kita klik OK. Kemudian kita bisa cetak. Nanti tampilan dicetakannya seperti ini, sesuai dengan ukuran yang kita sudah buat. Ini printernya nggak nancep ini. Baik, seperti itu ya. Jadi nanti kalau mau dipakai tahun depan lagi nggak usah bikin seperti tadi yang ribet tadi ya, nggak usah, karena kita sudah membuat formulanya. Tinggal kita masukkan data dari Excel, dari data yang baru di Excel. Nanti akan berubah sendiri setelah kita klik preview 2 kali ya. Nanti muncul lagi sesuai dengan data yang kita buat yang baru. Bagaimana jika ada tambahan? Jika ada tambahan, misalnya ada tambahan di sini tambahan Ginanjar, misalnya Prapto Iwan, misalnya alamatnya sama, kemudian jumlahnya sini misalnya 3 juga 2. Nah, ini kita save dulu di Word-nya. Kita seperti tadi preview. Di sini nggak muncul karena sudah habis. Kita bisa tambah lagi halamannya. Enter, tambah lagi halamannya. Jadi tambah berapa tadi? 3 ya. Kita cukupkan. Klik di luar kolomnya, kita enter. Kalau mau lebih mudah silahkan dicari-cari sendiri bagaimana cara pendambaan label ini secara otomatis, ada pilihannya. Nah, silahkan di modif sendiri ya. Nah, ini kita bisa ambil dari sini, kita paste ya. Ini kita copy, Ctrl C, kita paste di sini. Yang lain juga kita paste. Ini juga kita paste semuanya. Kita isi sekalian, barangkali nanti ada tambahan lagi. Paste, oke. Kita refresh lagi. Bagaimana kok tidak masuk lagi? Sudah ditambahkan. Nggak masuk ya, kita ulangi seperti tadi. Select recipient, use existing list. Kita ambil lagi datanya. Datanya kita ambil lagi, penerima kurban ya, seperti tadi kita sudah lakukan. Kita ulangi aja.
Ini kita buang, kita oke, langsung masuk ya. Hanya butuh pemanggilan saja. Sudah masuk Ginanjar Prapto Iwan ya. Demikian sahabat kurban semuanya, semoga bermanfaat dan selamat makan daging kurban nanti, tapi minggu depan, masih beberapa hari lagi. Sekali lagi semoga bermanfaat. Ini adalah tips untuk membuat kolom secara otomatis di Word menggunakan data yang kita sudah buat di Excel. Jadi kita tidak perlu bikin per label, kita nggak perlu mengira-ngira nanti dibuat seperti ini, di print dulu pas nggak, kalau nggak pas digeser-geser. Biasanya pakai insert kotak itu di Word ya. Nah, kalau pakai cara itu tentu lama, dan kalau data kita banyak di Excel itu ya, banyak sekali, tentu ada risiko kesalahan. Nanti ada label yang ada salah satu nama yang belum masuk ke label, pas kita print, oh ini yang namanya ini kok nggak ada, akhirnya nanti nggak kebagian daging. Jadi cara seperti ini juga mengurangi risiko kesalahan ketika kita mau mencetak label pada semua nama di penerima daging kurban. Baik sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih masih bergabung dengan kita. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.